Indonesia bareng Israel di Dewan Perdamaian Gaza. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Apa kabar saudara, Bapak Ibu semua? Sudah lama tidak bersua dengan Fakta Israel secara langsung. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang tetap setia mendukung pelayanan edukasi Fakta Israel. Terima kasih untuk support Bapak Ibu dalam bentuk doa. Karena apa Bapak Ibu, tanpa penyertaan Tuhan, tentu Fakta Israel tidak mungkin ada sampai hari ini. Tanpa proteksi dari Tuhan sendiri, tanpa kasih karunia Tuhan, Fakta Israel pasti tidak ada. Puji Tuhan Bapak Ibu, tahun ini, tahun 2026, Fakta Israel di bulan Agustus mendatang akan berusia 10 tahun. Hadassah of Indonesia, yayasan yang Fakta Israel dirikan di 2016 pada bulan Agustus, akan berusia 10 tahun. Jadi gak nyangka juga ya, puji Tuhan bisa ada sampai 10 tahun. Dan ini baru Januari, masih ada 8 bulan ke depan untuk sampai di usia 10 tahun. Karena itu Fakta Israel terus minta dukungan Anda semua. Yang jelas terutama adalah tetap dukung dalam doa. Tetap bagikan informasi-informasi dari YouTube Fakta Israel ini agar bisa menjadi berkat untuk orang-orang di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semua, Fakta Israel akan membahas tentang Dewan Perdamaian Gaza. Presiden Indonesia Prabowo Subianto akhirnya bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza. Buat Indonesia tentu saja ini sebuah langkah yang luar biasa positif. Mungkin ada orang di Indonesia yang gak suka. Kenapa sih gitu ya Indonesia ikut Dewan Perdamaian Gaza? Mungkin ada yang gak setuju karena harus membayar 1 miliar dolar Amerika. Dan kita tahu kurs dolar kita nih, nilai tukar rupiah ke dolar ini betul-betul sekarang sudah naik. Nah, bisa jadi kita akan bayar sangat mahal. Namun selama ini kan Indonesia juga memberikan bantuan ya, berupa dana ke Gaza. Artinya membayar 1 miliar dolar buat Indonesia yang sangat peduli pada Palestina, sangat peduli pada Gaza tentu bukan problem. Indonesia pasti akan mau membantu, pasti mau mengeluarkan uang. Dan keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza ini menurut Fakta Israel sangat positif. Karena apa? Salah satu poin dari Dewan Perdamaian Gaza, kalau kita ingat di bulan Oktober 2025 Trump menyebutkan ada 20 poin untuk gencatan senjata guna mengakhiri perang Israel dan Gaza. Israel dan Hamas di Gaza. Waktu itu syaratnya adalah pembebasan seluruh sandera yang masih hidup dan yang sudah tewas. Semua harus dipulangkan. Dan kini masih tersisa seorang Israel, Ran Gifli, yang mayatnya belum dikembalikan oleh Hamas kepada keluarga mereka, kepada keluarga Ran Gifli di Israel. Nah, Bapak Ibu semua, syarat lain yang ada dalam 20 poin gencatan senjata adalah pembubaran Hamas, peletakan senjata oleh Hamas. Hamas harus dilucuti senjata-senjatanya. Jika Indonesia ada di dalam Dewan Perdamaian Gaza tadi, maka otomatis Indonesia harus melucuti senjata-senjata Hamas. Jadi buat Fakta Israel ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Sebuah hal yang sangat penting.
Karena akhirnya Indonesia akan terlibat untuk betul-betul memastikan di Gaza itu tidak ada terorisme lagi. Indonesia akan berdiri menjadi sebuah negara yang akan memastikan kekerasan dan teror tidak ada dalam keseharian kehidupan bersama antara Israel dan tetangganya, yakni Palestina di Gaza. Jadi Bapak Ibu semua, buat Fakta Israel sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang akhirnya memilih untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza. Di sini juga Indonesia bisa terlibat dalam rekonstruksi Gaza. Indonesia tentu bisa turut serta dalam membangun rumah untuk warga Gaza misalnya. Indonesia kan sudah bangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Indonesia juga bisa bangun masjid yang tanpa terowongan, rumah sakit tanpa terowongan, dan rumah-rumah warga yang tanpa terowongan teror. Jadi Indonesia sangat berperan penting untuk memastikan Gaza menjadi Gaza yang lebih baik, Bapak Ibu. Dan Fakta Israel sangat bersyukur karena apa? Israel juga ada di Dewan Perdamaian Gaza. Artinya apa? Artinya Israel dan Indonesia bisa berkomunikasi bersama-sama walaupun saat ini belum ada hubungan diplomatik resmi. Namun Israel dan Indonesia tentu sudah berulang kali punya hubungan komunikasi. Karena apa Bapak Ibu? Kita sudah tahulah sejarah bagaimana Indonesia itu berhubungan baik dengan Israel sesungguhnya, namun semuanya di belakang layar. Kayak apa? Orang lagi pacaran, backstreet, takut ketahuan sama orang tua jadinya backstreet. Nah Israel sama Indonesia kayak gitu, hubungannya malu-malu kucing. Nah Bapak Ibu, kita gak akan bahas tentang hubungan malu-malu kucing Israel dan Indonesia. Namun Fakta Israel mungkin ingin menyampaikan satu hal yang mungkin Bapak Ibu bisa jadi pokok doa. Karena Israel ikut serta di dalam Dewan Perdamaian Gaza ini yang mayoritasnya bisa dibilang adalah negara-negara yang sebetulnya negara-negara Islam ya. Seperti Qatar, Turki. Qatar tidak ada hubungan dengan Israel. Namun kita tahu Qatar ini sangat dekat dengan Amerika dan Qatar ini adalah pelindungnya Hamas. Jadi tentu agak apakah gitu ya Israel bisa menerima kehadiran Qatar? Karena apa? Kepentingan dari Qatar tentu saja bisa jadi adalah terkait Hamas. Lalu ada Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Mesir, Yordania. Tentu ini adalah negara-negara yang bersahabat dengan Israel. Kosovo juga bersahabat dengan Israel. Lalu ada apa? Yang tidak bersahabat dengan Israel adalah Pakistan. Negara yang punya nuklir dan banyak kelompok terornya juga. Jadi Fakta Israel minta Bapak Ibu bisa untuk mendoakan Israel agar keikutsertaan Israel di Dewan Perdamaian ini betul-betul akan mengedepankan kepentingan Israel. Karena apa? Israel bukan hanya harus memikirkan pembangunan kembali Gaza yang lebih baik tanpa terowongan teror dan Hamas yang dilucuti senjatanya. Namun Israel juga harus memastikan bahwa keamanan dari serangan teroris dan kekerasan. Israel harus punya hikmat dan kita berdoa untuk itu. Dan juga kita bersyukur untuk Dewan Perdamaian ini agar boleh menjadi berkat buat Israel. Saya Monique Rakers, salam damai dari Fakta Israel. Damai hanya bisa jika ada kebenaran. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup.